Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 4 Juli 2021, Minggu biasa ke-14. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6b. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Kehadiran Yesus tidak seperti yang mereka inginkan, karena mereka menginginkan Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Maka kehadiran Yesus yang hanya dari keluarga tukang kayu itu tidak masuk dalam konsep mereka. Bagaimana mungkin Mesias dari keluarga sederhana dan miskin, keluarga seorang tukang kayu? Maka berlatar belakangkan itu mereka menolaknya. Sebab yang dibutuhkan mereka adalah seorang raja yang membebaskan dan mensejahterakan hidup mereka. Maka tidak mengherankan kalau mereka menolak Yesus, karena tidak seperti yang mereka inginkan. Karenanya Yesus tidak melakukan mujizat di daerah asalnya. Menariknya, berhadapan dengan situasi penolakan, di mana Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya, orang-orang seasalnya, tapi Yesus tetap menerimanya dengan rendah hati. Yesus tidak marah, tidak memaksakan kehendaknya, tapi ia menerima dengan hati yang lapang. Saudaraku yang terkasih, penolakan terhadap kehadiran Yesus akan terus terjadi sampai kapanpun. Sebagai murid Kristus, kita akan berhadapan dengan penolakan-penolakan seperti itu. Saat sekarang pun kita mengalami. Sebab Yesus yang kita imani mengajarkan sikap hidup yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Yesus mengajarkan cinta kasih, tapi dunia kadang mengajarkan kebencian, permusuhan. Yesus mengajarkan kelembutan, dunia mengajarkan kekerasan. Yesus mengajarkan kebenaran, keadilan, tapi dunia kadang mengajarkan ketidakadilan, ketidakbenaran. Lalu apa yang bisa kita lakukan berhadapan dengan semua penolakan itu? Hari ini kita ingin belajar dari sikap Yesus berhadapan dengan orang-orang sekampungnya yang menolak Dia. Yesus tetap rendah hati menerimanya. Dia legowo untuk semua penolakan itu. Ia tidak marah, tidak putus asa. Ia tidak memaksakan kehendaknya. Sebab bagi Yesus masih banyak tempat yang bisa Yesus ajarkan. Yesus telah berkeliling mengajarkan sukacita Tuhan kepada banyak orang. Saudaraku terkasih, cinta dan kebaikan jangan pernah berhenti kita lakukan hanya karena 1-2 orang yang menolak kita. Masih banyak orang yang membutuhkan cinta dan perhatian kita. Jangan pernah berhenti untuk mencintai, untuk berbuat baik hanya karena 1-2 orang mengkritik kita. Saya itu terkesan dengan presiden kita. Dari berbagai sudut dia dikomentari, bahkan dibenci, direndahkan martabatnya. Apakah dia marah? Lalu dia berhenti berbuat baik? Tidak. Ia tetap berjuang membebaskan masyarakat kita ini dari COVID. Dia tetap memberikan bantuan termasuk bagi mereka yang membencinya. Dia tetap bekerja keras demi bangsa ini. Dia tanpa banyak komentar akan semua sindiran-sindiran itu. Ia tetap melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Di atas berbagai macam caci maki dan penghinaan. Dia bukan pengikut Kristus, tapi ia menghidupi cara hidup Yesus. Berhadapan dengan semua penolakan, dia tetap menerimanya dengan legowo. Saudaraku, sebagai orang beriman yang mengimani Yesus, berhadapan dengan situasi bangsa ini, di mana kita akan ditolak, dibenci,
Lalu bagaimana sikap iman kita? Sebagai murid Kristus, kita hendaknya memiliki semangat yang dihidupi Yesus, di mana kita terus melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saya berharap semoga sebagai murid Yesus, semangat Yesus menjadi semangat kita semua. Di tengah-tengah penolakan ini, jangan sampai kita berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka pesan saya untuk kita, saudaraku terkasih, tetaplah rendah hati dalam hidupmu. Kalau kita menemukan banyak penolakan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena panggilan kita adalah panggilan untuk menghadirkan wajah Yesus yang baik kepada sesama yang lain. Tetaplah berbuat baik, saudaraku. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih mengaruniakan berkat untuk keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan dan niat baik kita hari ini dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam